Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 900 menepuk meja. Thomaskin tersenyum tipis dan berkata, "Tidak masalah." Bahkan tanpa jarum perak, Thomaskin memiliki cara lain. Caranya jauh lebih unggul daripada orang tua yang suka bertindak curang. 600 miliar rupiah telah hilang lagi, manajer sudah menjadi sangat gugup. Ini adalah kesempatan terakhir, sudah melewati 2 triliun rupiah. Jika putaran kali ini kalah lagi, maka sepertinya dia harus memberitahu bosnya. Paman Doni menarik napas dalam-dalam, tetapi sebaliknya kali ini malah tidak ada tekanan. Karena ini adalah dadu elektronik, dia tidak perlu memiliki trik khusus, hanya sedikit melakukan tindakan yang kecil dan tidak membiarkan semua orang melihatnya. Paman Doni mengambil kotak dadu dan mulai mengocoknya. Bunyi dadu sedikit berbeda dari sebelumnya. Untungnya, Paman Doni sudah mempersiapkannya dari awal. Sebelumnya dia mengocok dadu dengan berbeda-beda, jadi bunyinya juga ada sedikit perbedaan dan semua orang tidak akan menyadari sesuatu yang aneh. Beberapa detik kemudian, Paman Doni meletakkan kotak dadunya. Kali ini dia jelas-jelas telah menjadi berani. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata pada Thomaskin, "Tolong pasang taruhan." Kali ini, tidak peduli apa yang dipertaruhkan Thomaskin, dia sudah tidak peduli lagi. Karena dadu elektronik dapat mengontrol nomor apapun dari jarak jauh, bahkan jika tangannya tidak menyentuh kotak dadu, dia dapat mengubah angka dadunya sesuai keinginannya. Thomaskin masih sama seperti sebelumnya, 20 miliar untuk es. Para penjudi di belakangnya menggila dan mereka semua mengikutinya. Kali ini, selain Thomaskin, semua orang ikut bertaruh dan hampir mencapai miliaran. Jika ini terus berlanjut, kasino mereka akan segera bangkrut. Satu orang 33x lipat, jika dua orang maka akan menjadi 66x lipat. Begitu banyak penjudi bertaruh mengikuti Thomaskin, mereka hampir tidak bisa membayangkannya. Segera, semua orang telah selesai bertaruh, orang-orang yang hanya menyaksikan juga menjadi sangat bersemangat. Semua orang menatap kotak dadu di depan mereka, bertanya-tanya apakah Thomaskin masih bisa melakukan keajaiban. Paman Doni sedang memegang kotak dadu, lalu tiba-tiba mengedipkan mata ke kamera, kemudian ketika dia mengambil kotak dadu, tiba-tiba dia menepuk meja. Dengan memukul meja seperti itu, maka akan menarik perhatian semua orang. Dan pada saat ini, orang di bagian belakang menggunakan remote control untuk mengontrol dadu. Dadu berputar dan mengeluarkan suara yang kecil. Paman Doni mampu menyembunyikan suara ini dengan pukulan tadi. Namun, yang membuat Paman Doni tidak menyangkanya adalah, ketika Paman Doni menepuk meja, Thomaskin juga ikut menepuk meja. Suara pukulan itu tidak keras, seperti seorang penjudi biasa yang menepuk meja untuk melampiaskan amarahnya dan berkata kasar. Paman Doni juga tidak terlalu banyak berpikir, apa yang bisa dilakukan Thomaskin jika dia menepuk meja? Buka. Paman Doni takut akan berganti lagi, jadi dia segera membuka penutup kotaknya. Namun, begitu dibuka, penonton tiba-tiba mendidih. 3 angka 5. Es lagi. Semua orang berseru, berteriak dan bersorak, mereka semua telah memenangkan kembali apa yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Sungguh menakjubkan, Thomaskin ternyata memenangkan es 5 kali berturut-turut. Bahkan Paman Doni sendiri tidak bisa menghalangi Thomaskin untuk menang. Melihat es lagi, Tony Liu berteriak kegirangan. Kakak ipar sangat luar biasa. Sangat hebat. Selama beberapa putaran berturut-turut, Tony Liu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh Thomaskin. Awalnya dia tidak ingin membuat dirinya dapat dengan mudah ditaklukkan oleh Thomaskin. Karena bagaimanapun juga Tony Liu adalah anak dari keluarga konglomerat. Kondisi keluarganya telah baik sejak dia masih kecil dan sekarang kakak perempuannya adalah orang terkaya lagi. Di dalam hatinya dia memiliki kedudukan yang sangat tinggi.
kodok biasa sama sekali tidak layak untuk seseorang seperti kakak perempuannya. Kedua kaki Paman Doni melemas dan langsung terduduk di atas kursi, wajahnya sepucat kertas. Berakhir sudah, dia telah bertemu dengan orang yang hebat. Memenangkan 600 miliar rupiah dalam satu putaran, siapa yang bisa tahan? Dan bukan hanya 600 miliar rupiah, Thomas Keane telah memenangkan paling banyak 600 miliar rupiah dalam putaran. Penjudi lain juga ikut menang dan mereka juga dikali 33 setiap mereka menang. Tidak perlu beberapa kali, jumlahnya juga sudah mencapai 600 miliar rupiah setiap kali. Manajer itu panik, dia berjalan turun ke bawah menuju Thomas Keane dan berbisik. "Tuan, bagaimana jika kita pergi ke ruang tunggu dan berbicara?" Thomas Keane tersenyum tipis, "Aku tidak tertarik, aku sedang beruntung sekarang. Aku masih ingin bermain beberapa putaran lagi." Setelah Thomas Keane selesai berbicara, wajah manajer menggelap. "Apakah ini yang namanya beruntung? 10 orang dapat melihat bahwa kamu sedang bertindak curang, tetapi kami tidak memiliki buktinya." Mereka yang mengocok dadu dan menggunakan remote control untuk mengendalikannya, tetapi Thomas Keane hanya duduk di sana dan dapat mengendalikan angka dadu di dalam kotak. "Menurutmu dia hebat tidak?" Manajer itu mencibir dan berkata dengan nada mengancam. "Tuan Keane, ayo pergi ke ruang tunggu, jangan buat satpam kami merasa kesulitan." Ketika dia selesai bicara, Tony Liu segera terbakar oleh amarah. "Apa-apaan ini? Setelah memenangkan uang, kalian ingin memukul kita. Ketika kita kalah kalian sama sekali tidak peduli. Setelah menang kita sudah tidak diizinkan untuk main lagi. Apakah kalian takut kalah? Dasar bajingan." Tony Liu pada dasarnya adalah seorang pria yang berani. Sejak kapan dia takut dengan pertempuran semacam ini? Saat dia selesai bicara, semua penjudi lainnya berteriak. "Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh kakak ini hari ini." "Betul, jumlah satpam kalian yang banyak atau kita yang banyak. Jika kamu merasa tidak mampu membayar, jangan buka kasino, cepat keluarkan uangnya. Hari ini hidup kalian akan tamat, jika kalian berani, cepat panggil orang, kita akan bertarung di sini." Para penjudi ini telah merasakan manisnya, mereka telah memenangkan begitu banyak uang dan mereka harus mengambilnya hari ini. Jika mereka tidak dapat mengambilnya, mereka akan bekerja bersama untuk mendapatkan uangnya. Begitu ratusan penjudi ini memulai permainan mereka, kasino menjadi sedikit tidak dapat menahannya. Thomas Keane mencibir, "Sudah lihat, kan? Aku masih belum puas, aku baru saja melunaskan hutang kerabatku, sekarang saatnya bagi kita untuk memenangkan uang, lanjutkan." Setelah itu, Thomas Keane terus bertaruh pada es, kedua tangan Paman Doni sudah gemetar, bagaimana mereka bisa terus bermain lagi? Tidak peduli bagaimana dia mengguncangnya dan melakukan sesuatu di dalamnya, begitu penutupnya dibuka, maka akan muncul es lagi. Benar-benar sangat licik, dia belum pernah melihat keterampilan berjudi yang begitu dalam. Tony Liu sangat bersemangat, cepat kocok dadunya, "Apakah kalian merasa takut? Kasino sebesar ini ternyata takut kalah. Jika berita ini menyebar, apakah kalian masih bisa berbisnis? Cepat!" Di bawah desakan semua orang, Paman Doni tidak memiliki pilihan selain terus mengocok dadu. Manajer cepat-cepat memanggil bosnya. Bosnya adalah Winando Yao, yang merupakan sosok yang sangat berkuasa di kota AA. "Direktur Yao, ada yang tidak beres di kasino." Ada suara seorang wanita sedang terengah-engah di sisi lain telepon dan Winando Yao terdengar sedikit tidak sabar. "Apa yang bisa terjadi dengan kasino?" "Direktur Yao, ada seorang pria datang ke sini dan telah memenangkan beberapa triliun rupiah. Jika Anda tidak datang lagi, aku khawatir dia akan memenangkan ratusan triliun rupiah." "Apa? Memenangkan ratusan triliun rupiah? Di mana Doni? Apa yang sedang dilakukan Doni?" Doni telah menghadapinya, tetapi tidak berguna. Cara pihak lain sangat hebat dan tidak bisa menemukan bahwa dia telah bertindak curang. Tidak mudah bagi kami menggunakan dadu elektronik. Winando Yao merasa ada yang tidak beres.
Tunggu aku. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.